carilah wajahku. Maka wajahmu cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah kamu menyembunyikan wajahmu. Engkaulah pertolonganku. Janganlah menolak aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku jalan yang terang. Ada orang-orang yang bisa menikmati hujan, sementara yang lain cuma ngerasain basah doang. Kalau saudara-saudara di tengah acara lalu hujan, perasaan saudara-saudara apa? Mikirin jemuran. Mikirin jemuran, ya logis gitu. Jemuran. Ada yang merasakan, waduh, batal nih. Tapi secara umum kalau hujan di tengah-tengah hidup yang kita jalani, berapa persen di antara kita yang langsung syukur alhamdulillah hujan, atau semuanya sedih kalau hujan? Enggak juga. Bersyukur, langsung bersyukur alhamdulillah hujan, atau puji Tuhan hujan walaupun cucian yang kering. Enggak apa-apa, ada mama ini gitu. Nah, sebelum ditinggiin banjir gitu kan. Bob Marley mengatakan kalimat yang sederhana itu. Hanya berapa orang yang bisa menikmati hujan. Kita mungkin kategori orang yang mungkin sudah tidak bisa menikmati hujan. Kapan terakhir saudara hujan-hujanan? Masih kecil. Gak pernah kan? Hujan-hujanan atau kehujanan? Nah, beda antara hujan-hujan dengan kehujanan. Kalau kehujanan itu ketika kita jalan, udah, ayo wis lah itu. Oh, nggak luntur ini gitu kan. Kalau hujan-hujanan memang sengaja. Nah, udah, yuk, betul, barbaran. Di sini susah ya barbaran. Gak ada. Jadi menikmati lalu penderitaan, perjuangan, penindasan, ketidaknyamanan, siksaan, derita, semuanya akan berlalu. Semuanya akan digantikan oleh Allah dengan munculnya langit baru dan bumi yang baru. Kalau saya dalam kondisi yang tersiksa seperti jemaat yang tersebar itu, ketika membayangkan ini, maka saya akan merasakan, ya wis, nanti pada saatnya akan berlalu semua yang rapena ini, digantikan dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu seperti apa? Digambarkan oleh Yohanes, yang baru itu, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bisa membayangkan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya? Pating selemong? Enggak. Dia akan menunjukkan yang terbaik. Saking cantiknya sampai cantik gitu. Lalu hal yang terbaik itu ayat 3, ada suara, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi Yohanes mau mengatakan di tengah situasi yang pelik, yang nggak diharapkan, yang sama sekali ingin diinggati, lihatlah Allah ada di tengah-tengah. Lalu dijelasin lagi, siapa Allah? Dituliskan di sini, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir menjadi sebuah simbol bahwa
Allah itu mengawali dan mengakhiri. Kalau diawali oleh Allah dan diakhiri oleh Allah, artinya apa? Kita masih ingat kisah penciptaan? Diawali dari Allah yang menjadikan semua tak tertata menjadi tertata. Masih ingat kan kisah penciptaan? Dari chaos menjadi kosmos, lalu diakhiri dengan Allah yang menjadikan segala sesuatu tak tertata tadi baik. Jadi dengan kata lain, Allah Alfa dan Omega adalah Allah yang mengawali dengan kebaikan dan akan mengakhiri dengan kebaikan. Di tengah-tengahnya, itulah yang dihadapi manusia. Pergulatan seperti yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Lah terus nek ngono piye? Yang baik kan di awal dan di akhir. Kalau di tengah-tengah pergumulannya gimana? Teks ini juga menjelaskan. Ada gambaran ilustrasi yang sangat indah. Ayat yang ketiga, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi bayangin, Allah yang memulainya katakanlah titiknya di sini baik, lalu nanti mengakhiri di sini baik. Di tengah-tengahnya kita menghadapi hidup yang ruwet nggak karuan, situasi yang tidak kita harapkan, persoalan yang mungkin nggak selesai. Kita membayangkan, indah ya kalau dulunya begini. Sabar, nanti endingnya indah. Kita kan sering mengatakan begitu kan, indah pada waktunya. Nah, tapi kan ini di tengah lagi ruwet. Ayat ini mengatakan Allah berdiam, berkemah di tengah-tengah mereka. Artinya, ketika kita sedang menjalani dari kebaikan menuju kebaikan berikutnya dan di antara keruwetan itu, sebetulnya menurut kesaksian Yohanes, Allah ada di sini. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah. Artinya apa? Di tengah keruwetan, kerumitan, kesulitan, beban, pergumulan, perjuangan, penderitaan, siksaan, whatever it is, Allah bersama. Terbayang juga diawali dengan kebaikan dan nanti kita tahu akan berakhir dengan kebaikan. Di tengah-tengahnya kita menghadapi keruwetan, rapopo, karena Allah berkaryanya tidak hanya di depan dan di belakang, tapi justru juga di tengah. Di awal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang indah dan kita yakin akhirnya akan indah. Di tengah-tengah walaupun ruwet, tetaplah berjalan karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang membuat kita bisa menikmati apapun yang hidup akan berikan. Bungku sedih, bungku senang, kita bersyukur. Amin. Kita penuh hal-hal yang tidak kami harapkan. Namun ketika semua itu Kau izinkan untuk kami alami, kami meyakini ada goresan karya Allah di dalamnya. Kami belajar meyakini Allah yang memulai segala sesuatu dengan baik akan menemani kami sampai dengan akhir yang baik. Bahkan di tengah-tengahnya kami tidak dibiarkan sendirian. Allah bersama kami. Engkau berdiam di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau bersama dalam jerih dan juang kami. Engkau bersama kami ketika kami tertawa. Dan Engkau bersama kami ketika kami larut dalam duka. Oleh karena itu, kiranya realitas ini menolong kami untuk terus bisa bangkit, bisa melewati setiap peristiwa, bisa menyelesaikan semua persoalan,
bisa menerima hal yang tidak bisa kami ubah dan menjadikannya sebagai momen untuk bersyukur agar hidup kami terus berkelimpahan. Dalam harapan ini Tuhan, kami menyerahkan Ibu Kustiati sebulan menjalani kehidupan tanpa suami terkasih. Ada banyak proses penyesuaian yang masih harus dilalui, tetapi kami yakin Tuhan menolong agar ibu terus bisa bertumbuh, terus bisa berjalan ke depan, terus bisa melihat campur tangan Allah di dalam setiap peristiwa yang dialami. Ingatan akan Bapak akan terus terpelihara karena Dia adalah orang yang dicintai. Dan kiranya memori akan Bapak itu akan menjadi tambahan kekuatan bagi Ibu untuk melangkah ke depan. Kami meyakini Tuhan beserta. Dan kiranya keyakinan ini sudah tumbuh di dalam diri Ibu Kustiati. Agar di dalam menjalani kehidupan, Ibu terus berserah, berjuang, dan bersyukur di dalam setiap keadaan. Kekuatan, penghiburan kiranya Tuhan berikan, kesehatan, dan juga semangat juang kiranya Tuhan anugerahkan. Agar hidup yang dijalani adalah hidup yang penuh dengan semangat untuk terus mendampingi anak-anak, untuk terus berbagi hidup dengan orang lain, agar hidupnya juga menjadi berkat. Kami serahkan juga anak-anak terkasih, Mas Andreas, keluarga, dan Mas Abraham. Kiranya Allah terus menemani proses kehidupan mereka. Dalamku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau curahkan kepada kami, Bapa. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Kau kuduskan, Kau berkati persembahan ini, dan berkati pula tangan-tangan yang telah memberikan, agar persembahan ini menjadi berkat buat sesama dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa
mengucapkan terima kasih kepada Mas Didi, pada semua jemaat GKJ yang mungkin dan kita juga dengan keluarga Pesona Rambutan yang telah mendoakan Bapak sampai pada akhirnya Tuhan sudah memanggil. Dan terima kasih atas bantuannya, baik bantuan doa maupun bantuan menjenguk beliau. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga kami juga bisa terus menjalani hidup seperti kata Mas Didi tadi, yang terus melangkah tanpa harus khawatir seperti itu. Dan saya pribadi juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Tepatnya suami saya, kakak kandungnya Tikus. Satu lagi Om Kirianto mana ya? Ayo Mas, sini Mas. Sini kenalan dulu. Jadi di Jakarta 3 bersaudara. Yang paling tua suami saya Stefanus Tumaran, 2017 sudah pulang ke rumah bapak. Terus adik kandungnya ini Kirianto, ini DKI cucunya Pitang mana? Pas Gunung. Kalau saya Pitangnya induknya. Suami saya Stefanus Tumaran, kedua ini Mas Kirianto. Ketika Tikus ada satu lagi adiknya yang di kampung Kusri. Kebetulan sekarang juga jadi majelis di GKI Proso. Gitu. Terima kasih atas dukungannya, terutama Pak Pendeta, majelis dan semua jemaat yang untuk adik saya gitu. Dan itu sangat menguatkan pertemuan ini. Dan enggak cuma Tikus ya, semuanya mari kita bukan berfokus dengan pergumulan, tapi berfokuslah dengan penyertaan Tuhan. Pengalaman saya jadi 2017 berarti 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu suami saya gagal ginjal dan dirawat bolak-balik Cikile 5 bulan. Akhirnya Tuhan panggil. Secara manusiawi tidak ada yang sanggup berapapun usia kita, tapi kalau kita fokus dengan penyertaan Tuhan dan khusus Tikus yang sudah tinggal belahan jiwa, bergabunglah dengan orang-orang yang bisa menopang ya. Kalau jangan bergabung dengan pengantin baru, jangan maaf, bukan nggak boleh ya, tapi bergabunglah. Contohnya saya ya, sangat-sangat menguatkan saya di paduan suara lansia, di komisi pelawatan, di panti asuhan. Itu kan banyak oma-oma yang baru kemarin masih ingat ya, saya 10 tahun ditinggal suami, saya 15 tahun. Nah, dari situ, saya anakku masih kecil. Nah, untuk saya, aduh terima kasih Tuhan, Tuhan panggil anakku dua-duanya sudah kerja gitu kan. Jadi seperti Pak Pendeta tadi bilang, hujan apanya yang kita rasakan, jadi tinggal apanya yang kita rasakan, apa dinginnya, apa airnya, apa banjirnya. Seperti kita ditinggal pasangan kita juga, kita bisa ambil tahu ternyata semua kan mau ke sana. Nah sekarang terima kasih Tuhan, penyertaannya itu satulah saya berfokuslah dengan bimbingan Tuhan, bukan dari pergumulan kita. Dalam hidup ini kita tetap ada pergumulan, tapi kita fokusnya penyertaan Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, Pak Majelis, Majelis dan semua teman-teman jemaat di lingkungan di mana kita bersekutu. Itu ya. Sampai terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah ikut menyampaikan ya kesan-kesannya kepada kami di sini semua kelompok rambutan. Jadi kita juga bisa mengenal juga Ibu dan Bapak dari keluarga pihak Ibu Kustiati. Mungkin ada lagi dari kelompok rambutan untuk kasih dan penyertaanmu saja sehingga kami dapat mendampingi keluarga Ibu Kustiati Sunario dalam ibadah syukur mengenang almarhum Bapak Sunario. Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani yang telah disediakan
dari keluarga Ibu Rostiati Sunario. Kiranya berkat-Mu inilah Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan dan dapat memberikan kekuatan bagi tubuh kami. Ajarkan kami Tuhan untuk ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat belajar untuk dapat memberikan berkat kami juga kepada saudara-saudara kami yang kekurangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus